tapi gue tahu kenapa dia jadi nggak diundang. Kenapa tuh? Jadi waktu itu mantannya tuh marah gara-gara dia baru putus tapi pacaran sama gue yang lebih cantik. Oh, Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Aslan Hadi Channel ya. Di podcast yang kali ini gua bersama dua orang ini lagi ya. Udah kenal lah pasti kalian dari video yang sebelumnya. Nanti gua kasih video sebelumnya, silakan kalian tonton. Siapa tahu tertarik. Nah, di podcast kali ini kita mau sedikit apa ya? bahasanya santai lah. Santai dan apa kalau kata anak sekarang tuh ini ya. bucin. Gila. Dunia perbucinan. Dunia bucinan kita mulai dari sekarang. Nah, di podcast kali ini gue akan ngebahas yang mungkin saat topik ini bukan sering ya, bahkan semua orang pasti pernah ngalamin sih, kecuali mungkin yang emang belum pernah pacaran, ya kan? Ya kali aja sobat ambiar Iya. gitu. Tapi ujungnya kan, buat kalian yang belum pacaran, gue yakin topik ini ujungnya kalian pasti bakal ngerasain sih. Kita akan ngebahas tentang ada istilah yang disebut sebagai menjaga jodoh orang. Waduh, gila. Segel. Dalam banget nggak tuh ya kan? Menjaga jodoh orang ya kan? Biaya mahal-mahal. Nah, aduh, udah kemana-mana ya kan? Udah bahagiain. Aduh, udah papa mama. Udah papa mama. Ayah ya, bunda, Udah ayah bunda. anak SD emang. Abi Umi lebih syariah. Tapi gue mau apa ngasih perantara dulu. Jadi dua orang di sini nih, gue juga termasuk mungkin bisa dikatakan saksi biksu ya. Biksu lagi. Saksi bisu ya. Saksi bisu. Lu nggak bisu ya? Top sancong lu. Iya, Lu saksi bisu. hidup, berarti. Iya benar. Gimana? Saksi hidup. Tapi kan bisu juga hidup. Enggak lah. Saksi bisu tuh kayak nih kasur, ruangan. Oh iya, susah emang ngomong sama gue. Ya, saksi hidup ya kan, mungkin dari setengah perjalanan cinta mereka sampai menuju pernikahan. Asik. Mahligai. Gila. Beli ya. Nah, dua orang di samping gue ini merupakan sekarang seorang sepasang pacaran yang sudah halal. Gue nggak mau sebut menikah karena jadi kepengen. Ya jadi Bang Jawar sama Kalia ini partner main gue di kampus, sering ketemu, sharing-sharing tentang kuliahan juga. Tapi kalau di luar kuliahan kita sharingnya lain. Bang Jafar temen gue main PS ya kan, main PS gabut main PS aja. Pusing skripsi main PS. Nah, podcast kali ini gue mau mungkin apa ya, pendapat mereka berdua tentang ya istilah jaga jodoh orang. Kalau mereka berdua kan enggak apa, untuk mereka berdua yang saat ini berarti kan jodohnya nggak direbut orang gitu loh. Tapi mungkin masa lalu mereka pernah. Nah di sini kita akan ulik. Ya pertanyaannya kenapa gue ngundang orang yang udah halal gitu. Pakai warna apa biar halal. Pakai warna biar halal. Loh iya. Kenapa yang udah merit gitu loh? Karena ya lebih apa ya? Lebih Pas. relief, Oh. lebih apa namanya? Sesuai gitu loh. Karena kan udah sah gitu kan. Udah sampai ke jenjang yang semua orang pengen. Oh, aduh. Tinggal jenjang yang orang tua pengen. Cucu. Oh, aduh. Saya langsung buru-buru. Proses. Nah, menurut kalian nih, dengar kata-kata istilah jaga jodoh orang tuh kayak apa? Dilan. Ambiar lah pokoknya. Jadi udah ya berjuang, ibarat kata kalau kita kalkulasi secara ekonomi ya. Oh, siap. Ya, misalkan gini nih, tiap malam minggu nih, misalkan lu pacaran 3 tahun, tiap malam minggu, jangan 3 tahun lah, 1 tahun aja, Iya. kelamaan. Susah putus. Tiap minggu lu beliin martabak sama Temen gua ada. bensin. Kenapa sindir? Ya bener. Siapa? Beliin martabak buat bensin, buat jalan, minimal gocap lah paling kecil, atau kalau nonton bisa 100.000 kan, Iya. nontonnya doang, belum parkir, belum jajan. 100.000 kali Oh dia hitung-hitungan sih. per 1 tahun 1 minggu dalam 1 tahun berapa? Berapa tuh?
Oh susah. Sama. Ini gimana sih? Mau ngebahas ekonomi tapi nggak diingat. 12 kali 4. Bentar, sekian lah pokoknya ya. Ya segitu lah nanti ditulisin. Iya. Itu buat jagain jodoh orang, Pak. Lu beliin martabak, bawa main ke puncak, ke warpat, nonton bioskop, nontonnya 2 garis biru. Gue nggak tahu itu setelah nonton terjadi apa. Nggak taunya dia nikah sama orang. Aduh, berat bos. Tapi jadi lucu sih. Ya gimana ya? Karena fenomena ini, sorry gue potong. Fenomena ini kayaknya terjadi di Indonesia doang gitu loh. Bukan maksudnya yang sempet sampai apa namanya terekspos dan terlihat wah itu cuma di Indonesia doang. Di luar negeri gue kayaknya belum pernah denger. Meskipun ada, pasti ada. Ada cuma lu nggak ngerti. Gue juga nggak tahu. Iya juga sih. Tapi mungkin mereka biasa aja kali di luar Ya negeri. jadi nggak mau tahu juga di luar negeri emang ada yang jagain jaga jodoh orang nggak sih? Iya sih. Ya nggak penting juga. Ya kalau menurut kalian gimana tuh? Gimana ya? Kan sebenarnya gini ya, jagain jodoh. Namanya orang pacaran tuh sebenarnya yang pasti nggak pengen kalau nggak jadi jodoh kan. Jadi kalau emang nggak jodoh ya bukan salah kita, yang udah takdir ya. Jagain jodoh orang ya udah takdir. Tapi kalau ngejalan hubungan ya jangan hitung-hitungan, jalanin aja. Jangan ikhlas. Karena di balik ngejagain jodoh orang ada kok manfaatnya. Kita jadi belajar ya kan. Jadi oh ternyata pacaran tuh kayak gini. Proses pendewasaan lah ya. Proses pendewasaan. Nah, menarik nih tadi gue dengar statement dari kalian. Apa? Jangan perhitungan. Nah, tapi ada kasus yang orang nggak tahu sih ini cewek apa cowok. Pokoknya di antara cewek sama cowok yang ketika udah hubungannya selesai itu dia nuntut apa yang udah dia beri gitu loh. Menurut kalian berdua gimana tuh? Dari cewek gimana dari cewek? Cewek. Aduh, salah nanya ceweknya yang ini. Kalau gue mah ya ngapain banget gitu. Maksudnya aduh, pacaran tuh di pacaran sama uang tuh sesuatu yang berbeda. Uang ya uang, pacaran ya pacaran. Gitu. Jadi kalau misalnya aku ngasih gitu untuk kamu gitu sebagai pacar ya itu real karena memang maksudnya dari hati pengen ngasih aja gitu. Tapi lain cerita misalnya aku minjem uang dong gitu kan, nanti diganti, itu kan uang ya urusannya, maksudnya bukan karena dalam hubungan tadi yang ngajak jalan dan segala macam. Karena kalau ngajak jalan traktir itu kan karena sayang, pengen dia senang, pengen dia bahagia. Tapi kan kalau yang itu nolong gitu ya ceritanya. Terus kalau suatu saat diminta ya kalau uang tadi wajar, tapi kalau yang ngeraktir dan lain-lain itu mah proses tergantung menuju perjanjiannya bahagia. berarti dari awal ya omongannya. Iya sih, tapi kayaknya aduh receh banget kalau sampai diminta lagi. Kayak ih pacaran. Ya udah coba lu jawab nih sebagai Ya cowok. kalau misalkan gini ya, buat ada orang yang katanya habis pacaran habis putus barang-barang yang dimintain. Astagfirullah, semiskin itu Anda. Jadi ya katanya kalau misalkan kita ngasih kan terus diminta lagi kayak ngejilat ludah sendiri kan. Pohon ludah sih muntahan. Jadi kan Iya. ada kalau misalkan nih kita ngajak jalan pacar nih, misalkan ngajak nonton atau ngajak jalan-jalan, kan kita juga punya kepuasan batin dong. Iya. Kita juga ngerasa bahagia Iya. kalau ngeliat Pasangannya pasangan senang. kita. Mutualisme ya. Iya. Benar. Bukan berarti kalau misalkan sudah putus, wah lu udah pernah gue ajak sini dibonin. Ini pacaran sama debt collector apa gimana? Kayaknya mantan kasir tuh pacarnya. Tapi gue pernah lo ngalamin itu. Hmm. Sumpah. Cowoknya yang minta, Terus yang lu lakuin apa kak? gue balikin, gue bayarin, tapi gue bayarin misalnya kayak emang lu berapa sih yang mau minta dibalikin nih, gue balikin nih, gue tambahin malah gitu. Terus dia kayak enggak gitu. Cuman Kalau kan gue jadi cowoknya sih yaudah deh. Lumayan ya. Iya, buat sama cewek yang baru. Tapi gue amit lah kalau misalnya berurusan sama orang yang saya minta uang lagi gitu. Ih, Malu lah ya. Iya. Malu. Ya bukan berarti kalau misalkan udah dikasih ya udah sih ikhlas ngasihnya gitu kan. Intinya kalau nggak ikhlas ya ngapain dikasih. Ngapain pacaran Ya juga. jauh Iya. itu mah jadi ya mendingan jagain jodoh orang deh kalau daripada sama dia mulu. Jadi Sama orang dari yang mau kayak kemana gitu. lu jadi orang ya. Daripada sama orang yang kayak gitu ya. Nah, ini kan terkait tentang jagain jodoh orang. Mungkin kalau buat kalian enggak dong, udah nggak terjadi untuk saat ini. Tapi pernah nggak ngerasain sebelum sama Bang Jafar sama kalian sama Bang Jafar, pernah nggak ngerasain? Dan kalau ngerasain, kayak gimana sih rasanya gitu? Cewek. Itu lucu kalau sekarang ya.
Kalau dulu mah sedih. Ternyata kita segoblok itu. Berapa kali ditinggal? Ditinggal nikah? Enggak. Kalau ditinggal nikah iya sering. Iya. Kita sering datang kok ke nikahan mantan nih. Gitu. Sengaja ngajak biar pamer gitu. Gimana ya? Pernah, cuman kalau misalnya sedih mah pas putus doang kayaknya. Habis itu mah udah ya lupa dan Iya, iya itu merasa bodoh. Apain sih gue sama dia kemarin ya? Bertahun-tahun gitu gue. Oh, sampai bertahun-tahun tuh. Ya ketahuan. Memang ini tempat untuk mengulik. Ya kalau kredit motor udah lunas lah ya. Tapi menurut gua sih emang iya sih, maksudnya berasa banget jagain jodoh orang tuh kalau emang bahasanya udah ada rentang waktu tahunan gitu loh. Mungkin kalau masih bulanan atau beberapa bulan ya Baru Apaan sih cuma kredit motor aja baru DP. kredit motor dulu. belum ngapa-ngapain juga kayaknya. Maksudnya belum dikenalin ke orang tua, Iya. belum diajak ke puncak, belum diajak Puncak ngapain? inget pemandangan. Aja gue makan. Iya penting banget. Keluar. Kalau lu pernah nggak? Tuh pernah dong. Kayaknya mantannya banyak nih. Pernah dulu ya gitu ibarat kalau kredit motor udah lunas lah. Ya kalian tau lah berapa lama kredit motor sampai lunas. 6 tahun ya? Hah, Ya udah nyampe. itu mah mobil. 3 tahun ya? Ya sekitar segituan lah kurang lebih. Ya dan parahnya pas dia nikah kok gue gak diundang gitu. Kalau gue mah berhubungan baik dengan mantan gue. Hai mantanku yang Ya. Sekarang lo nyesel kan. Kesel. Backsound yang like gitu ya. Jadi kadang kalau gue pribadi ya suka aneh gitu sama mantan gue. Kenapa kalau kalian nikah kenapa gue gak diundang? Salah gue apa sih? Dia tuh tipenya kayak diblokir gitu loh. Iya, jadi waktu itu gue pernah pacaran tuh yang lama banget tuh sampai 3 tahunan lebih lah, hampir 4 tahun. Pas putus di blok Facebooknya. Gue nggak tahu dia nikah. Tiba-tiba pas kampanye ini di kampus dulu. Nah, pas gue kampanye di Facebook tuh ada yang komen, lu mau dateng nggak? Dateng apaan? Lah, pura-pura lupa gitu lah. Pura-pura nggak tahu gitu. Pura-pura nggak tahu apaan. Si ini kan mau nikah mantan lu. Lah emang iya. Lah masa lu nggak dikasih tahu? Kagak. Kan di Facebooknya ada katanya bukannya di tag semua. Lah Facebook gue jadi blokir. Ini kasus bukan jaga jodoh orang doang ya, tapi diusir. Tapi gue tahu kenapa dia nggak diundang. Kenapa tuh? Jadi waktu itu mantannya tuh marah gara-gara dia baru putus tapi pacaran sama gue yang lebih cantik. Oh. Jadi nggak baru kan. Baru ya dua Sebulan 2 bulan. Iya baru. Yang ini bukan tempat Oh, iya, bertengkar, iya. santai. Maaf. Ini bukan ini yang. Ya gitulah pokoknya. Tapi kalau dibalik pernah nggak? Pernah nggak? Kemarin apa? Mungkin nih sekarang kan udah akad nih, udah nikah ya kan, udah halal. Nanti misalkan kalau mau ngadain resepsi, ada rencana mau ngundang mantan nggak? Undang aja. Kenapa? Nggak apa-apa. Emang kenapa? Mantan, justru makasih loh buat mantan. Kalau nggak ada kalian aku nggak ketemu dia. Terima kasih kalian barisan para mantan. Gila. Ini Kan kalau nggak ada mereka kita nggak belajar. Iya, kita nggak apa ya namanya belajar dari pengalaman kan. Nah, guru yang terbaik adalah pengalaman. Oh. Mantan. Kalau dalam percintaan ya mantan. Karena kalau apa jomblo kan mungkin teorinya 99 kan. Tapi kalau misalkan dia belum pernah ngalamin cuma teorinya 0,5. Anda yang jomblo, Noob. buat yang jomblo ya tonton ini. Kadang kan teori nggak selalu berbanding lurus dengan kenyataan kan. Teorinya apalagi yang suka nonton drakor kan, nanti cowoknya gini nggak taunya kok kayak gini sih si dia gini. Itu kayaknya terlalu berhayal ya. Iya, halu. Ya makanya harus belajar. Punya mantan dulu. Nih ngomongin mantan nih, kan punya nggak mantan terindah? Gini dulu. Kalau mantan terindah, kalau yang terindah buat apa jadi mantan? Iya, maksudnya seenggaknya kita ada yang berkesan. dia berkesan. berkesan lah Jangan gitu yang loh. terindah ya. Oh, yang bukan terindah. Yang terindah. Enggak ada yang terindah. Jangan. Jadi mantan mesti terindah ya. Iya, kalau yang berkesan ada. Yang bikin berkesan Yang bikin berkesan apa ya? Bingung sih, soalnya banyak banget. kayaknya nggak ada yang berkesan soalnya kalau gue orangnya ya kalau udah putus ya udah gitu.
kalau misalnya mau masih mau berteman ya hayu, kalau enggak ya terserah. Kan sudah 3 tahun nggak ada berkesan kesannya. Biasa aja. Wah gila. Justru ada. Oh, Justru iya baru ingat sebelum sama yang 3 tahun itu gue pernah jadi sama si ceweknya itu gue diputusin karena kamu terlalu baik buat aku. Shit. Iya. Dan gue nggak dikasih tahu alasannya kenapa gue diputusin waktu itu. Gue nanya berpuluh-puluh kali ya, bukan sekali 2 kali, pernah dikasih tahu. Dan baru dikasih tahu 2 atau 3 tahun setelah putus, setelah dia lulus SMA baru dikasih tahu. Alasannya karena orang tuanya nggak setuju. Tapi dengan selama itu ya kalau misalkan dari awal ngomong orang tua nggak setuju, ya udah sih gitu. Seenggaknya kan, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau alasannya terlalu baik, masa pas ketemu gue harus tabokin dulu. Yang lain cipika-cipik ini tabok kanan, tabok pipi kanan, tabok pipi kiri. Karena teori gua, orang putus itu cuma satu, bukan karena dia terlalu baik, dia apa-apalah, cuma satu, dia tuh udah bosenin, menurut gua ya. Udah malesin ya? Iya, lu udah bosen sama dia, cuman lu nggak bisa menyikapi kebosanan itu, mau dipertahankan dengan dia atau enggak. Udah intinya itu aja sih menurut gua. Nah, apa tuh selanjutnya? Nah, nih biasanya sih kalau orang Halo guys, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih ya.